Shalom Bapak Ibu Saudara, juga Jemaat Aletheia Tirta Kencana yang saat ini tergabung dalam live streaming. Saat ini kita kembali beribadah melalui online service. Mari kita sama-sama mau bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, Yesus terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan di malam yang indah ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Itu semua karena Tuhan baik, itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah melepaskan kami sedikit pun Tuhan. Untuk itu kami datang pada saat malam hari ini, kami menyatukan hati kami mau membawa sembah kami, syukur kami kepadamu Bapa. Kami mau menaikkan syukur kami bukan karena kami mau meminta berkat daripadamu Tuhan, tapi karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang hidup kami sampai dengan detik ini Tuhan. Kami mau bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah
ungkapan syukur kami bagimu Tuhan. Terima ucapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dia Allah Shaddai yang menjadikan bumi dan langit ada ini. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia selalu ada dalam segala situasi hidup kita. Kita percaya kita lebih berharga dari burung-burung di udara. Burung di udara dia tidak menanam, dia tidak menuai, tetapi Tuhan selalu pelihara. Begitu pula kita lebih berharga dari burung-burung di udara. Mari kita mau sama-sama katakan, Bapa, kami tidak mau takut, Bapa, kami tidak mau khawatir, Bapa, kami tidak mau cemas Tuhan. Kami tolak segala roh yang mengintimidasi hidup kami. Kami hanya mau menerima roh yang daripada Allah saja. Mari kita mau sama-sama kita kuatkan iman kita. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Yesus, tak perlu kita takut. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang,
menguasai hidup kami. Amin. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Kau Tuhan. Kami juga rindu ditaburi oleh benih-benih firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, kuatkan kami melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami semua Tuhan. Berkati yang hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada setiap kami Bapa. Bila semua yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu berasal dari Tuhan saja. Dan kami yang mendengarkannya, kami yang menerima boleh mendapatkan berkat rohani yang dari Tuhan saja. Berkati kami semua, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di ibadah persetia pada hari Selasa malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Mazmur 91 itu bukan merupakan mantra tentang doa perlindungan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang koneksi bahwa kita punya Tuhan, tetapi berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kita bukan hanya bisa percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu ada, tetapi kita diharapkan untuk bisa menikmati Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di ayat yang ke-15 Mazmur 91 ini. Dan seri yang ke-11, dan kita akan akhiri di hari Minggu pertama besok masuk di seri yang ke-12, bertepatan dengan minggu pertama untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama langsung di Mazmur 91 ayat 15. Kita akan belajar dari ayat ini, satu ayat ini malam hari ini. Kita akan baca firman ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, kalau kita mendengar ayat ini begitu luar biasa, dan saya memberi tema untuk seri yang ke-15 ini, ke-11 ini adalah hikmat untuk tetap aman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika kita merenungkan ayat di atas? Coba kita kembali ke ayat itu, kita baca pelan-pelan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara perhatikan, apa yang kita bayangkan dari ayat ini. Dan kalau kita membaca ayat ini per kata atau per kalimat ini, sesungguhnya ini merupakan ayat yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat yang pertama, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Yang kedua, bila ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia. Yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan meluputkannya. Dan yang keempat, bila ia berseru kepadaku, dan aku akan memuliakannya. Saudara perhatikan, ini kalimat yang luar biasa, firman yang luar biasa, janji yang luar biasa. Maka ketika kita membaca ayat itu dan merenungkan, kita masuk ke dalam ayat ini, maka satu kata yang bisa kita terima adalah jaminan. Jaminan di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, kadang banyak orang hari ini berapa kecewa. Kenapa? Karena orang terjadi wan prestasi, jaminannya kemudian gagal. Tapi perhatikan, kalau Tuhan yang berjanji, ada jaminan yang luar biasa kalau kita berseru kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menjawab. Yang kedua, Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan meluputkannya dan Tuhan akan memuliakannya. Ini jaminan yang Allah berikan ketika kita berseru kepada Tuhan. Perhatikan, jadi hubungan dengan Tuhan, berbicara Mazmur ini bukan hanya sedang koneksi, oh saya punya Tuhan hubungan. Tapi adakah relasi yang begitu luar biasa ketika kita berseru, Tuhan itu mendengar, menjawab, Tuhan membimbing kita, Tuhan meluputkan kita, dan Tuhan mempermuliakan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita memiliki jaminan yang begitu luar biasa ketika kita ada di dalam Tuhan? Kalau kita bicara Mazmur 91 yang akan kita akhiri pada hari Minggu yang akan datang, kenapa kita memiliki jaminan yang begitu luar biasa? Apakah karena kita hebat? Apakah Mazmur 91-nya yang hebat? Saudara perhatikan, ini bukan karena kitanya yang hebat, kitanya yang sempurna. Ini tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan, berapa besarnya, hebatnya dia dalam segala halnya, jabatannya, tidak. Tapi Tuhan katakan di sini, jaminan yang hebat yang diberikan Tuhan itu
karena pertukaran ilahi yang terjadi di atas kayu salib. Bukan karena kita hebat, karena ada pertukaran ilahi yang seharusnya kita yang disalibkan, tetapi Yesus yang disalibkan. Dia yang tidak mengenal dosa kemudian menjadi dosa karena kita. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus berseru kepada Bapaknya, "Mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Ketika dia berseru, "Kenapa engkau meninggalkan aku?" Pada waktu itulah dia sedang menanggung, memikul dosa kita, dosa dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita, maka ketika dia sedang memikul dosa, itulah yang membuat kita bisa masuk. Ia ditinggalkan tidak berdaya. Ia dibuang, diterlantarkan sampai Pilatus mencuci tangannya. Sudah perhatikan. Kenapa? Karena dimenyatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Berbicara orang cari reputasi atau membuang atau melempar kesalahan sudah dari dulu ya, opini yang ada. Ditelantarkan, dibuang, ditinggalkan. Kenapa? Supaya hari ini kita memiliki keyakinan bahwa di sorga atau Bapa di sorga tidak akan meninggalkan kita dan melupakan kita. Itulah pertukaran ilahi yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib ketika dia tergantung dan dia berkata, "Kenapa engkau meninggalkan aku?" adalah supaya kita yang hari ini hidup di dalam dunia yang sekarang ini, perhatikan, memiliki keyakinan bahwa Bapa sorgawi tidak akan meninggalkan kita atau tidak akan melupakan kita. Makanya di dalam kitab Ibrani disebutkan, "Aku sekali-kali tidak dan tidak akan meninggalkan engkau." Untuk itulah kita bersyukur bahwa kita memiliki juru selamat yang begitu mengasihi kita. Dia juru selamat bukan sosok yang jauh, bukan sosok yang acuh tak acuh, bukan sosok juru selamat yang mempersulit keadaan. Tetapi seorang juru selamat pribadi, seorang pribadi yang memberikan kemudahan supaya kita menerima janji-janji Tuhan. Kenapa saudara? Kalau kita janji-janji Tuhan, janji Bapa berdasarkan hukum Taurat, di dalam konsep perjanjian lama jelas tidak ada. Kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Tetapi karena hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia, grace, itulah yang kemudian menyelamatkan kita. Bagian kita hari ini adalah hanya tinggal memanggil namanya, menjadikan dia Bapa kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar kenapa Tuhan menamakan Allahnya Bapa adalah Bapa. Itu berbicara tentang relasi, kedekatan, kekeluargaan. Tadi saya sebutkan dari awal, bukan koneksi saja, tapi relasi, hubungan yang intim. Kenapa? Karena Bapa rindu memiliki hubungan yang intim dengan kita. Maka Tuhan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita memanggil Allah itu dengan kebutan ya Aba, ya Bapa, sebagai hubungan yang intim. Tuhan senang saat kita mengakui bahwa kita itu memerlukan Dia. Tuhan senang saat kita mengakui bahwa kita mengizinkan Dia untuk menyembunyikan kita di bawah naungan sayapnya. Saudara perhatikan betapa indahnya. Kesukaan Tuhan itu adalah kalau kita mengakui Dia dan kita mau dekat dengan Dia. Ini adalah yang hari-hari ini kita butuhkan. Makanya peraturan pemerintah yang mengizinkan lockdown untuk bekerja di rumah, ada di rumah, kita mungkin merasa jenuh, merasa mengeluh. Tapi di sisi lain, sebenarnya ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan. Yang selama ini begitu semuanya sibuk, begitu semuanya pergi, sekarang diizinkan untuk bisa bertemu, bisa bersekutu. Yang selama ini mungkin kepemanasan global begitu luar biasa, langit keruhnya luar biasa, karena Tuhan izinkan banyak di rumah, kemudian pabrik-pabrik menjadi berhenti. Tetapi di sisi lain maka dunia ini menjadi bersih kembali. Ada tujuan yang mau Tuhan izinkan untuk kita punya relasi hubungan dengan Allah. Jadi sudah perhatikan, kalau permasalahannya adalah apakah kita saat ini sedang mengalami mungkin rasa panik. Ya banyaklah kita sedang mengalami banyak panik, terutama masalah perekonomian mungkin, masalah kejahatan yang akan terus
krisis iman, krisis moral ke depan. Ada banyak hal yang kita sedang gumulkan, renungkan besok mau makan apa dan banyak hal. Saudara perhatikan di sini, rasa panik, takut, kecemasan yang berlebihan yang kemudian kadang membuat orang menjadi tidak nyaman. Hari ini ketika Tuhan berbicara dalam Mazmur 91 ayat 15 ini, mari kita mau belajar, jangan izinkan iblis melumpuhkan kita dengan semua gambaran mental negatif. Hidup semakin susah, dunia semakin susah. Saudara perhatikan, keadaan semakin susah. Jadi yang akan di dalam benak ini susah terus, tidak nyaman terus. Jadi sangat sulit orang melihat bibirnya tersenyum. Memang sekarang sulit ya, mau senyum, mau tertawa susah. Kenapa? Karena pakai masker semua ya. Saudara perhatikan, tapi paling tidak seorang akan menikmati sukacita menjadi sulit. Kenapa? Karena yang di benaknya sesuatu yang negatif. Kayak sesuatu kemana, nanti bagaimana, terus bagaimana, itu terus yang di bagaimana. Nah, saudara perhatikan. Atau mungkin memutar skenario yang buruk di kepala kita. Kalau ini nggak jadi, terus saya gimana? Kalau ini begini, terus besoknya gimana? Kalau saya begini, nanti ke depan saya gimana? Diputar di sini, saudara perhatikan. Dan kalau itu terus diputar, skenario-skenario jelek itu, maka perhatikan, kita tidak akan pernah melihat, kita akan lupa kembali bahwa Tuhan itu mempersiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada hal yang baik yang Tuhan siapkan. Nah, untuk itulah maka saatnya kita berseru kepada Tuhan. Malam hari ini saatnya kita berseru dan menyerah kepada Allah. Dengan berkata, segala kekhawatiranmu kepadanya, dan segerakan atau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya dan Ia yang memelihara kamu. Itulah makanya tema kita, tema besar tahun ini kan trust and obey. Percaya, kemudian bukan hanya sekedar trust believe, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Allah. Lalu kemudian obey, memiliki ketaatan. Ada banyak orang yang percaya tetapi tidak taat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 menyebutkan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang akan memelihara. Ini adalah bentuk dari kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Berserulah kepadanya, izinkan damai sejahteranya memelihara secara supranatural di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur, kata firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranmu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar satu demi satu. Yang pertama, Tuhan itu ketika kita berseru, Dia adalah penolong dalam kesesakan. Kenapa kita satu-satunya penolong yang adalah Tuhan? Ada begitu banyak orang yang mengandalkan, dan hari-hari ini terbukti segala kehebatan dunia yang dimiliki, semuanya tidak mampu menahan kekuasaan Tuhan yang lebih hebat. Dan semua orang berseru, agama apapun hari ini mengajarkan untuk berseru menyerah kepada Allah, kepada Tuhannya. Kenapa? Karena kekuatan manusia begitu terbatas. Itulah yang sudah dikatakan dari Mazmur 46 ayat 2-4 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara perhatikan, Ia adalah tempat perlindungan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, bahkan mungkin di masa kesesakan seperti hari-hari ini. Kenapa? Karena Yesus adalah penolong yang sangat terbukti. Dia tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita hanya bisa lari kepada Tuhan. Kita hanya bisa lari dan datang kepada Tuhan yang membuat damai sejahtera itu kita akan muncul. Dan dalam kondisi yang seperti hari-hari ini saja, kita bisa mendengar, menyaksikan kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan melepaskan dengan cara-cara yang ajaib. Tentang bagaimana Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dengan supranatural ketika seseorang datang memanggil namanya. Saudara, ada orang yang sedang resah, gelisah,
Tapi begitu dia berseru, mungkin pertolongan secara fisik belum dia diterima, tapi secara supranatural dia diberikan. Puji Tuhan Abah, ada damai sejahtera. Puji Tuhan Bah, saya siap. Puji Tuhan Bah, saya mengalami satu ketenangan. Saudara perhatikan, belum menerima, tapi itu langkah awal ketika dia bisa menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang membuat dia optimis dalam menghadapi hidup ini. Untuk itulah saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa ini menjadi begitu penting? Sebab tadi pagi saya ngirim artikel tentang bagaimana kita bangun pagi dan kemudian kita bisa mensyukuri setiap apa yang Tuhan berikan. Bagian kita adalah memanggil namanya. Bagian kita adalah memanggil dia, berseru kepada dia. Dan ia yang akan menjawab serta meluputkan kita. Ayat 15 kan begitu, barang siapa berseru, memanggil namanya, maka dia yang akan meluputkannya. Bukan kita, dia yang akan meluputkannya. Dia yang bekerja di dalam dan melalui kita. Saya perhatikan, meluputkan dari apa? Apapun situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka mari kita mau belajar hari-hari ini untuk benar-benar berserah dan berseru kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita membangun relasi, bukan menjadikan Tuhan sebagai tambal butuh saja. Waktu susah kita datang kepada Tuhan, waktu senang kita lupakan Tuhan. Bahkan ketika waktu kita merasa hebat, lagi kita membangun satu teori yang membuat ini begini, tanpa melibatkan mengatakan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kita belajar untuk berseru. Apapun situasi yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Dan dia pasti akan mendatangkan kelepasan. Kapan? Saat kita memanggil nama dia. Panggil nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita harus punya keyakinan bahwa Yesus menyertai kita di dalam setiap persoalan kita. Kita akan belajar kepada 3 tokoh di dalam perjanjian lama di dalam kitab Daniel. Ada 3 orang yang waktu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga udah beberapa waktu saya sampaikan betapa marahnya Nebukadnezar ketika dia 2 kali dia memerintah ditolak. Perintahnya apa? Supaya ketiga anak ini menyembah patung yang dia bangun. Dan kalau tidak, maka dia akan dihukum mati. Dihukumnya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara perhatikan, ini di depan raja loh, tidak ada pilihan lain. Ini berbicara tentang satu situasi yang sudah tidak ada pilihan lain. Dan raja yang punya kuasa itu, udahlah, mungkin kalau bahasa sekarang, Mbok ya kamu itu kan 3 anak ini, ada 3 orang ini, ada 3 orang yang sangat disukai raja. Raja juga tidak suka kalau mereka itu celaka. 3 orang ini disuruh memilih, bahwa kompromi lah sedikit. Kompromi. Perhatikan berapa banyak orang ini untuk selamat hari ini kompromi. Ya sudahlah, nggak apa-apa, besok kan kita bisa begini. Nah, tapi kalau kita melihat, sudah perhatikan, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kejahatan. Kita melihat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tanpa kompromi, dia disenangi raja, dia sedang mendapatkan kedudukan, dia mau diselamatkan, tetapi dia tidak mau kompromi sedikit pun. Mungkin raja berpikir begini, sudahlah, kalau sekarang mungkin punya WhatsApp, punya bisa telepon atau dipanggil, udah mau besok tuh kalau sidang kamu bilang iya, nyembah sih nggak apa-apalah, yang penting hatimu tidak, nanti kamu selamat. Sudah perhatikan, 2 kali disebutkan dia suruh begitu, tapi dia menolak. Akhirnya raja begitu marahnya luar biasa. Dan marah yang paling hebat itu adalah kepada iman yang mereka miliki. Dia jengkel, dia marah. Sudah perhatikan, raja yang punya kuasa, dia tidak tunduk di situ bukan karena untuk mengajarkan kompromi terhadap dosa. Dia tetap bersandar kepada Tuhannya. Sudah perhatikan, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang gagalkan iman, gagalkan ini hanya masalah-masalah yang sepele untuk pemenuhan jasmani aja. Kadang kita bisa korbankan iman. Sampai ada kanakan begini, yang haram aja susah apalagi yang halal. Sudah perhatikan, dia lupa bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita.
Tuhan sanggup menyertai kita di dalam persoalan. Kalau enggak, Tuhan gak akan pernah bilang, firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Tuhan gak akan pernah memberikan satu contoh bagaimana seorang yang tidak mempercayai Nabi di situ. Dan Nabi bilang, besok pada waktu seperti ini, engkau akan melihat begitu murahnya, begitu melimpahnya. Tetapi engkau hanya melihat, tetapi tidak akan menikmatinya. Saya perhatikan dengan peristiwa tentang orang yang kusta yang akhirnya bisa menikmati, memberikan kelepasan. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak ada gunanya kami menjawab Tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami layani sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, maka Ia akan melepaskan kami dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini jengkelnya Raja. Dia tidak mau kompromi terhadap dosa. Yang dia tahu, Yesus itu sanggup menolong dia. Sampai titik terakhir pada waktu itu, dia belum melihat pertolongan Tuhan. Bukankah kita juga sering dibawa pada posisi yang seperti itu? Dibawa sampai ke titik di penghabisan seolah-olah sudah tidak ada jalan. Saudara perhatikan, Tuhan izinkan kita dibawa seperti itu bukan untuk mencelakakan kita. Tapi Tuhan ingin menguji sejauh mana iman kita. Dan hari-hari ini kita imannya sedang diuji di dalam Tuhan. Dengan kondisi dunia, kondisi bangsa kita yang seperti ini. Kita sedang ada di dalam tahap penyaringan, tahap pengayakan seksualitas iman kita kepada Tuhan. Hari inilah bahwa iman tidak ditentukan oleh lamanya ikut Yesus. Iman tidak ditentukan oleh apakah dia sudah pelayanan atau tidak. Iman tidak ditentukan apakah gerejanya besar atau tidak, pendetanya besar atau tidak. Tetapi iman ditentukan oleh hubungan, relasi, kedekatan kita dengan Allah. Kenal, dekat atau tidak dengan Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dia dimasukkan ke dalam perapian dengan dipanaskan 7 kali lebih panas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai dicatat di dalam firman Tuhan, yang menggotong dia pun akhirnya mati terlebih dahulu karena saking panasnya. Tapi perhatikan, Nebukadnezar terbelalak, terkejut, lalu bangun dari duduknya dan segera dia berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Saudara perhatikan, mereka bertiga digotong, diikat, dilemparkan. Belum sempat dilemparkan karena yang melemparkannya mati. Tetapi sampai di dalam, perhatikan di sini, jawab mereka kepada raja, benar Raja, 3 orang. Tapi kata raja, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Artinya apa? Menurut orang akan celaka, menurut orang akan mati, menurut orang akan hancur, menurut orang tidak ada harapan. Tapi bagi orang yang imannya di dalam Tuhan melekat, punya relasi yang baik dengan Allah, percaya bahwa Yesus itu adalah sumber pertolongan yang menyertai di dalam setiap persoalan hidupnya, akhirnya dia akan melihat, oh begini toh, oh begini toh. Saudara perhatikan, akan menimbulkan kebanggaan yang luar biasa. Tangannya sudah tidak diikat kembali dan dia bisa jalan-jalan, dan orang heran kenapa? Karena tadinya 3, ternyata ada 4. Akibatnya sangat luar biasa. Tuhan dipermuliakan dan ketiganya mendapatkan promosi. Itulah makanya sering saya katakan bahwa sukses tidak akan pernah membohongi proses. Saudara perhatikan, ada banyak orang pengen sukses tapi pengennya instan atau langsung cepat begini. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Saudara perhatikan, banyak orang yang maunya begitu instan tapi tidak mau menapaki. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini mungkin banyak orang mengeluh, aduh nanti bagaimana, nanti seperti apa. Bagi kita yang ada di dalam Tuhan, Krismon artinya Kristus menolong. Saudara, kita akan punya satu keyakinan yang besar. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan melepaskan kita. Mereka tidak berdiri di luar perapian. Saudara perhatikan, dia ada di dalam perapian.
Artinya dia tetap ada di dalam masalah, dalam persoalan yang sama. Menurut orang itu satu persoalan, tetapi Tuhan ada di dalamnya bersama-sama dengan mereka. Makanya kalau Tuhan ada di pihak kita, lalu apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Saudara perhatikan, itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita juga punya kerinduan berkata kepada Tuhan, bekerjalah dalamku lebih dalamku. Doaku kehadiratmu, bekerjalah dalamku. Saya perhatikan betapa indahnya. Bukan berarti kita nggak lewat, tapi Tuhan akan menggunakan persoalan itu justru untuk menunjukkan betapa dalamnya, betapa hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Inilah pemahaman yang baru tentang ayat yang menyebutkan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Tuhan tidak melepaskan kita dari jauh, tetapi Tuhan menyertai kita di tengah-tengah kesulitan. Saudara, kalau Tuhan itu seperti Bapa, maka seperti anak yang digendong oleh bapaknya. Ada kebanggaan kepada bapaknya kalau bapaknya ada di situ. Ketika anak itu dilemparkan ke atas pun dia akan tertawa. Dia akan senang banget. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya pasti akan memegang. Tahu betul batas kemampuannya. Tidak mungkin dilempar terus ditinggal pergi. Bagaimana caranya? Panggillah namanya dan ia akan menjawab kita. Jika Yesus menyertai kita, maka kita aman di dalam tangan Tuhan. Sayang, nyanyian aman di dalam tangan Tuhan hanya sering dipakai pada saat orang mau dalam kesulitan ketika mau mengantarkan jenazah saja. Padahal aman di dalam tangan Tuhan itu dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Yang ketiga, sudah perhatikan bagaimana caranya berjalan di dalam hikmat supaya kita tetap aman. Kalau Yesus beserta dengan kita bukan raba saja, ya kan? Ada orang katakan, yes, yang penting bersama dengan Yesus, kecepat-cepatnya. Bukan begitu. Itu namanya mencobai. Hari-hari ini kita ya harus pakai masker, ya kita pakai masker gitu kan. Hari-hari ini harus kita begini, ya kita mengikuti juga. Oh, tidak apa-apa, Yesus pasti tolong. Pasti Tuhan tolong. Tapi juga jangan kemudian kita menyepelekan satu peringatan. Sebab Tuhan juga bisa memakai kadang-kadang dari orang yang sederhana. Berjalan dalam hikmat supaya kita tetap aman. Kita percaya Tuhan dapat melepaskan kita dari masalah. Tetapi ada hal yang lebih baik daripada dilepaskan dari persoalan. Apa saudara? Tidak terlibat di dalam persoalan. Yang kita Tuhan lepaskan saya dari persoalan. Itu baik, Tuhan pasti lepaskan. Tapi yang lebih hebat lagi adalah jangan terlibat dari persoalan. Contohnya kita punya masalah, lalu ada hukum, dilepaskan. Oh, puji Tuhan dilepaskan. Kan lebih hebat lagi kita gak terlibat kasus hukum. Meskipun dilepaskan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jangan hanya mencari mujizat dan perlindungan Tuhan. Banyak orang kemana-mana sekarang sedang cari mujizat, cari perlindungan. Itu yes, tidak masalah. Tapi carilah sumber mujizatnya, sumber perlindungannya. Tetapi juga bukannya sekedar cari mujizat dan sumbernya, juga cari hikmatnya. Kenapa? Sebab Kristus itu sudah menjadi hikmat bagi kita. Jadi kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana caranya untuk bisa lepas dari sini? Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menolong. Supaya kita terhindar dari masalah. Sehari-hari ini kita lihat, coba ada orang yang tidak boleh mudik gitu kan. Oh, saya bukan mudik Pak, tapi pulang kampung gitu ya. Ya masalah, padahal yang dimaksud di situ adalah kalau mudik itu orang kerja, berhenti liburan, pulang. Kalau pulang kampung berarti tidak punya pekerjaan lagi. Atau karena tidak boleh pulang, yang boleh pulang itu kargo dan barang, maka mobil semua manusianya dimasukkan ke dalam truk, lalu pulang seolah-olah bawa barang. Itu kan akal-akalan itu. Sudah perhatikan. Sudah, itu namanya cari persoalan.
Bagaimana terhindar dari masalah? Nah, seringkali kita mengalami perlindungannya justru saat meminta Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan mengandalkan hikmatnya saat mengambil keputusan. Kita minta keputusan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu. Padahal yang namanya damai sejahtera dari kata shalom itu bukan hanya sekedar damai, tapi panennya berhasil, sehat walafiat, semuanya diberkati. Itu shalom, damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, keputusan-keputusan yang kita ambil pun membutuhkan hikmat dari Tuhan. Jadi kita nggak sekarang bahasa Jawanya waton, asal, tubruk, gerusa-gerusu. Kita minta hikmat dari Tuhan. Saudara, setiap kali, setiap hari kita membutuhkan hikmatnya. Sebagaimana kita memerlukan lindungannya, kita juga membutuhkan hikmatnya. Sebab kata firman Tuhan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Perhatikan di situ. Jadi tidak bisa sekedar ini hikmat, tapi kita harus memperoleh hikmat dulu. Dan dari semua yang kita butuhkan, kita berarti harus mendapatkan hikmat itu. Cara berpikir yang dilandaskan oleh pikiran Tuhan menundukkan kita kepada pikiran Kristus. Kita memang berhak untuk melanjutkan memberikan satu planning, tapi mari kita planning kita serahkan, sehingga itu bukan menjadi rencana kita, tetapi menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita serahkan itu, berjalan dengan hikmat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tetapi oleh Dia, perhatikan kata firman Tuhan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan, Kristus sudah menjadi hikmat. Jadi aneh kalau ada orang yang ngakunya di dalam Tuhan, tetapi tidak memakai hikmat Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak mempercayakan hidup kepada Tuhan, justru tindakannya malah mempermalukan Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan menggunakan hikmat Tuhan, tujuannya bagaimana Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi yang paling kita butuhkan di sini, kalau Kristus sudah menjadi hikmat bagi kita, maka yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kita butuhkan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bersandar dan mendekat kepada Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kepada sumber hikmat. Dialah hikmat, dan Dia yang menaruh kita pada tempat yang tepat, dalam peristiwa yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan pada orang yang tepat. Itulah yang dimaksud dengan karah. Ketika Tuhan bekerja di dalam kita, Dia akan menaruh kita pada tempat yang tepat, situasi yang tepat, orang yang tepat, pada peristiwa yang tepat. Menurut kakak Lazarus, baik itu Maria, ya, saudara perhatikan, dia berkata bahwa kalau saja kemarin engkau ada, kalau saja engkau ada terus begitu. Tuhan katakan tidak, sebenarnya Lazarus itu tidak mati, tapi untuk Tuhan dipermuliakan. Tapi banyak orang, aduh Tuhan kenapa, aduh Tuhan ini salah. Enggak, selalu Tuhan tempatkan pada peristiwa yang tepat. Apakah hari ini di zaman C19 ini aja tepat juga? Ini tepat untuk kita bisa menikmati Tuhan justru. Dengan jelas firman Tuhan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita sekarang tinggal mengakui Tuhan. Kerap kali hikmat dan perlindungan itu justru bekerja bersama-sama. Hikmat Tuhan, perlindungan Tuhan akan bekerja. Kita harus menggunakan hikmat dan mengikuti pimpinan Tuhan melalui nasihat bijaksana dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti mungkin pemimpin gereja lokal, atau orang-orang yang dituakan, dari pasangan kita, dari orang-orang terdekat kita. Kita minta pertimbangan. Sudah perhatikan, kenapa? Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-14 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan itu ada. Maka banyak orang yang katakan gugu carpe dewe, kata orang Jawa.
ya kan, sakarepnya sendiri. Kita butuh tanya. Tapi ada orang yang nanya tapi cuma basa-basi aja. Setiap tindakannya nggak pernah mempertimbangkan dari hasil pendapat orang. Kadang nggak begitu aja, cuma basa-basi aja nanya. Padahal nanya itu bagaimana, lalu kita renungkan itu dari Tuhan apa enggak ya. Tapi kalau menyakitkan pasti bukan dari Tuhan. Kalau menyenangkan itu dari Tuhan ya. Kadang yang menyakitkan itu kadang dari Tuhan juga justru. Ya sudah, perhatikan, kendati ada perlindungan ilahi, lalu kemudian jangan bersikap konyol lalu mengira bahwa melakukan apa saja yang diinginkan, mumpung dilindungi pasti gitu kan. Yang buruk, hal buruk tidak akan terjadi kalau kita minta nasihat. Ada hikmat kalau kita coba dengarkan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dan yang terakhir, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin banyak melibatkan Tuhan di dalam area hidup kita, maka semakin sering kita menikmati perlindungannya. Bahkan mungkin kita dapat minta memberi tuntunan dalam hal-hal yang sederhana. Contohnya dalam perjalanan. Kenapa? Semakin banyak melibatkan Tuhan, kita semakin peka terhadap suara Tuhan. Dan semakin peka terhadap suara Tuhan, hal-hal kecil pun Tuhan akan tuntun. Tuhan akan pelihara. Mau kemana, mau apa, Tuhan akan tuntun itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Paulus kan ingin pergi ke daerah Asia. Dia orang yang hebat loh, kemana-mana dia bisa. Tapi dia suatu kali peka terhadap suara Roh Kudus. Kata firman Tuhan, mereka melintasi tanah Prigria dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya dia di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7. Perhatikan, ini perlu kepekaan roh. Karena hubungannya intim dengan Allah, maka dia peka. Ini suara Roh Kudus atau bukan. Lalu banyak orang ketika kadang yang negor, kalau yang mengingatkan orang yang kita hormati begini, wah pasti benar. Belum tentu juga, kadang-kadang orang sungkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi orang yang sederhana, bahkan orang yang kenal jeplak itu, aduh, itu kok ini terasa banget. Coba kita mau belajar. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita bukan hanya tentang ada orang katakan, Tuhan berbicara dengan saya. Berbicaranya dengan siapa? Bisa dengan kejadian, bisa juga dengan orang, bisa dengan sesuatu yang membuat kita bisa peka terhadap Roh Kudus. Kenapa Tuhan? Kita tanya kepada Allah. Saudara, ketika pintu yang tertutup itu bukan berarti negatif. Seringkali orang, ini pintu negatif. Tidak. Pintu yang tertutup itu justru positif. Kenapa? Itu merupakan isyarat tentang perlindungan Tuhan atas hidup kita. Kita mau ke sana, kok tiba-tiba gagal ya? Kenapa ya? Lalu kita maksa. Belum tentu itu baik. Tuhan izinkan itu supaya kita tidak masalah di situ. Banyak orang kan kecewa, kenapa Tuhan tidak izinkan? Bukan Tuhan tidak izinkan ke sana, kamu jangan ke sana, masih ada pintu lain yang terbuka. Jangan memaksakan ke sana. Saudara, saya pernah difitnah. Rasanya sakit kalau difitnah itu. Tetapi justru karena fitnahan itulah yang membuat saya bisa ada sampai hari ini. Rasanya sakit waktu itu, dendam rasanya. Tapi lalu bagaimana melepaskan itu, mensyukuri keadaan, menikmati keadaan, sampai akhirnya Tuhan menunjukkan ini loh jalan hidupmu. Makanya saya punya pedoman di dalam hidup itu adalah hidup itu dijalani, dinikmati, disyukuri. Itu bukan teori, itu karena pengalaman bagaimana berjalan dengan Tuhan. Tidak mudah, tidak gampang. Ada begitu banyak tantangan. Tapi bagaimana kita menikmatinya? Pak, ini pernah mengalami kegagalan? Pernah. Tapi kegagalan itu kadang Tuhan izinkan supaya kita naik ke step yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi. Seringkali kita ngotot. Roh Kudus akan menuntun itu. Tantangan yang dihadapi seringkali begitu. Lalu kemudian karena tantangan kita begitu cakap menuntun rencana, menjadwalkan kesibukan, sampai kita tidak punya ruang untuk campur tangan Tuhan. Karena saking sibuknya membuat perencanaan, membuat rancangan, kita lupa minta campur tangan Tuhan untuk menuntun kita pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Firman Tuhan menyebutkan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal pasal 16 ayat 9. Malam hari ini mari kita buat rencana. Tuhan tidak menyalahkan kita membuat rencana. Tetapi rencana itu serahkan kepada Tuhan dan izinkan Dia menuntun langkah kita.
Dan yang terakhir, janganlah kita bersandar kepada kecerdasan kita, janganlah kita bersandar kepada rencana kita sendiri saja, melainkan kepada hikmat, pimpinan, dan nasihat Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Angkat pujian tadi, rapnya saja. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia katakan dengan iman, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai. Semua sidang jemaat berkata, amin Tuhan. Inilah pengakuan kami, inilah iman kami Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Amin. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami membangun relasi yang intim dengan Allah. Kami selalu ingin dekat dengan Engkau. Kami menikmati El Shaddai itu di dalam hidup kami. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Rama Ya Shalom Maha Kuasa. Oh, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Biarlah setiap kami berseru kepada Tuhan, setiap kami memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ketika kami berseru, Engkau menjawab, Engkau meluputkan kami, bahkan Engkau mempermuliakan nama kami. Kami melihat segala sesuatu yang kami hadapi tidak lepas dari campur tangan Tuhan, dari rencana Tuhan yang indah untuk kami sampai kepada masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kami bersandar kepada Allah El Shaddai. Engkau sudah mengorbankan dirimu di kayu salib Tuhan, untuk melakukan pertukaran ilahi, supaya hari ini kami menikmati anugerah itu, menikmati perlindungan itu, menikmati penyertaan itu, menikmati hubungan yang intim itu, sehingga kami menikmati kasih Bapa yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam setiap langkah hidup kami, baik usaha, pekerjaan, rumah tangga, pergaulan kami. Kami ada di dalam hadirat Allah. Kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, baik yang hari ini ada dan hari ini mendengar dan ikut ibadah ini Tuhan. Berkati dan jadilah pusat di dalam genap hidup mereka. Kami berdoa bersehati bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan berakhirnya serial ini. Kami percaya Tuhan Kau sanggup bekerja atas bangsa kami. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kehidupan kami Tuhan. Engkau lebih besar dari COVID-19. Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami. Maka kami percaya El Shaddai itu pasti nyata di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah ini menjadi sarana supaya Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita akan berjumpa pada hari Minggu dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Nanti khusus untuk Philadelphia Family, perjamuan kudus akan ada jadwal menyusul, ada kunjungan dari kelompok-kelompok keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di sepanjang